Hari ini saya akan khotbah mengenai gospel shape life ya. Jadi kehidupan yang dibentuk oleh Injil ya. Penting buat kita mengerti ini maksudnya. Karena kita orang Kristen ya, kita harus mengerti Injil ya. Kebanyakan daripada kita lupa dalam perjalanan kita ya. Kita belajar tentang pemberian, kita belajar tentang berkat, kita belajar tentang iman, kita sampai lupa sebenarnya kekristenan itu adalah tentang Injil ya. Kita buka dulu ayatnya Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, amin. Jadi ini saya akan tidak terlalu lama ya. Tapi kita coba fokus, kita coba konsentrasi dan mengerti hal ini karena topiknya mungkin agak padat ya. Saya akan bawa kita untuk mendefinisikan yang pertama apa itu Injil ya. Injil itu adalah sebuah berita ya. Berita tentang kasih karunia Allah yang telah terjadi dan berita itu membutuhkan kita untuk menanggapinya. Ya. Injil itu adalah berita tentang kasih karunia Allah. Dan yang membedakan Injil dengan agama lain adalah agama lain itu memberikan nasihat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya advice giving. Ya. Jadi agama-agama lain kasih tahu tuh gini, A itu atau B, kita lakukan A, B, C, D untuk mendapatkan Tuhan, untuk sampai kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita lihat kekristenan adalah sebenarnya sebuah berita yang berkata, dia bilang, aku adalah Tuhan dan aku menemukanmu dan mati bagi dosa-dosamu. Injil tidak datang melalui Yesus Kristus. Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Pahami hal ini. Ya, kadang-kadang kita lupa. Ya. Dalam perjalanan kekristenan kita ya, kenapa saya membahas ini? Coba kita cek, banyak daripada kita ketika kita diselamatkan dan saya tidak menyalahkan kenapa orang diselamatkan, maksudnya begini. Kenapa orang itu selamat? Banyak sebabnya. Ada yang tadi mungkin karena papa mamahnya pendeta, makanya lahir, ya dia jadinya Kristen. Ada juga yang mungkin seorang itu menjadi Kristen diselamatkan karena ditanya, mau nggak ke gereja, mau nggak ikut KKR, nanti kalau KKR, kamu ada altar call kamu ke depan, maka kamu akan sembuh. Maka ke depanlah dia melihat kesembuhan itu, maka dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang masuk ke dalam poinnya yaitu percaya nggak saya udah bangkrut, terus diajak kamu percaya deh, kasih perpuluhan. Kalau kasih perpuluhan nanti kamu akan diberkati. Orang itu memberikan, lihat diberkatin bisnisnya, maka setelah itu orang itu menjadi selamat. Dan itu bukanlah suatu hal yang salah. Ya, makanya saya bilang saya nggak menyalahkan, terserah kita mau mulai dari mana. Yang penting kita selamat, orang-orang di sekitar kita selamat. Tapi biarlah ini menjadi renungan. Kalau kita lihat dalam perjalanan iman kita, apa yang sering terjadi adalah kita mulai semangat, kita mulai melakukan hukum-hukum Tuhan, kita mulai bergabung dalam pelayanan ya. Kita lihat, kita mulai selamat, kalau kita ingat dulu ya, saya tahu kakak-kakak saya yang di sini yang dulu belum menikah, sekarang udah menikah, saya ingat gitu masuknya ada yang dulu ikut KKR Dr. Paul di Senayan ya. Ada yang masuk ibadah pengurapan gitu ya. Dalam perjalanannya mereka gitu. Coba kita lihat bahkan diri saya, kita dalam perjalanan kita mulai gitu kan. Oh ya, ikut life group ya. Ikut ibadah Kamis, dulu ibadah Kamisnya masih offline ya kan. Oh ikut ibadah youth dan dulu ibadah youthnya tuh hari Sabtu habis doa syafaat ya. Kita mulai tuh masuk ya, kita mulai. Setelah kita mulai aktif, kebanyakan daripada kita mulai ikut dalam sebuah pelayanan, benar nggak? Ada yang mungkin ditawarkan oleh kepala wilayah menjadi pencatat khotbah dalam life group dan setelah itu menjadi pemimpin life group ya. Kita banyak ya, kita melihat seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Kita mulai melakukan hal-hal baik itu. Dan tidak banyak ya daripada kita mulai menjadi legalistik.
Ya kan, maksudnya saya udah kasih perpuluhan, saya udah masuk komsel, saya udah pelayanan, saya udah juga memberi persembahan kasih, saya udah ke gereja sekali, ya udah gitu. Perjalanan dan kita mulai menjadi kekristenannya kering, kekristenannya berat, kekristenannya tuh hampa, lelah. Ya. Kalau kita melihat diri kita seperti itu, sebenarnya itu kita melakukan yang tadi namanya kita menjadi kekristenan itu menjadi seperti agama-agama lain, advice giving. Karena kalau berita, Injil harusnya tuh mengangkat beban kita nggak ada keberatan dalam kita ke gereja, kita ke Tuhan, nggak ada. Kalau kekristenan kita berat, kita lihat benar nggak sih gitu. Karena kita sudah mulai melakukan ibadah dan segala sesuatunya pelayanan seakan-akan kita bisa mencapai Tuhan. Makanya saya tanya, hidup kita, is it gospel shape? Is it not? Apakah enggak? Apakah dibentuk Injil? Apakah enggak? Kalau kita mulai normal manusia pasti ada malesnya, saya pun ada malesnya, saya pun ada harus memaksanya gitu kan. Yuk, ya maksudnya kalau bisa saya sama istri saya ke gereja ya yang jam 10 sampai yang jam 3 ngapain bangun pagi-pagi gitu kan. Kita berdua suka tidur gitu. Tapi maksudnya kalau maksudnya terus-terusan kita datang pagi rasanya berat. Terus kayak aduh kayak kering ya, terpaksa ya. Coba kita lihat kita benar-benar mengerti Injil nggak? Makanya saya mau membahas hal ini gitu. Aduh saya harus Sabtu nggak bisa, ya pastilah pasti Sabtu saya nggak bisa lagi hangout atau saya nggak bisa lagi keluar karena harus latihan musik ministry. Nanti ketemunya Kak Noel, nanti Kak Noel belum lagi tegur saya kalau saya fales gitu kan. Tanya, bener nggak kita tuh sebenarnya udah di shape sama advice giving? Apa kita sebenarnya di shape sama Injil Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau awal-awal kita lihat sebenarnya hidup kita tuh awal-awalnya dibentuk oleh Injil. Makanya kita senang. Benar nggak? Kita ayo awal-awal bahkan diri saya kita pun kita jujur aja kita pernah jatuh dalam perangkap ini gitu kan. Awal-awal ministrinya apa aja? Oh iya cuci WC, oke. Layanin anak sekolah minggu, oke. Layanin orang-orang tua, ya oke juga. Benar nggak? Habis itu kamu habis ibadah 3 kamu ke ibadah 4 ya oke. Ada ibadah kelima nggak? Oke juga gitu kan. Tapi sekarang kan kamu mau nggak ibadah 4? Aduh saya nanti dulu deh gitu kan. Itu kan bentuknya, maksudnya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita mulai menjadi legalistik gitu. Kekristenan menjadi sebuah centang ya kalau kita tick box gitu. Maksudnya oh saya udah ini, saya udah ini, saya udah melakukan ini. Ya. Dan saya harus berkata bahwa tidak hal yang dikit kalau misalnya itu cuman kalian pikir anak-anak muda pikir itu di generasi lama, enggak, anak Gen Z dan seterusnya kalian terperangkap juga dalam hal itu, cuman kalian nggak pernah lihat. Yaitu saya kadang-kadang ngomong sama anak muda, dia bilang saya capek Kak. Kenapa capek? Karena saya harus kelihatannya positif. Saya udah ikut ke dalam suatu grup yang dimana kayak kita menyebarkan kebaikan, kita menyebarkan kesenangan. Itu kan sama aja gitu. Nggak ada dengan menyebarkan kesenangan, dengan kelihatannya positif, dengan kalian kelihatannya happy, ataupun dengan apapun itu bisa membuat kita mencapai Tuhan. Nggak ada hukumnya. Sama gitu. Legalistiknya dua macam yang berbeda yang sebenarnya dalam dunia modern ini kita jatuh. Ya. Nah pertanyaannya kalau gitu, kita menyadari hal ini, Pastor, jadi yang kita tanyakan bagaimana saya tahu kehidupan saya udah dibentuk oleh Injil. Gimana? Benar nggak? Saya udah sadar ini, benar ya. Saya sekarang udah sadar. Gimana saya boleh menyadari bahwa hidup saya sudah dibentuk oleh Injil, gitu kan? Pertanyaannya. Ya, saya akan membuat beberapa cerita, ya, 3 cerita dari pribadi saya, cerita dari Alkitab, lalu juga ada cerita yaitu tentang diri kita yang kita akan refleksi di sini sehingga kita lihat benar nggak kita tuh udah hidup dipenuhi oleh Injil. Penjelasan gimana sebenarnya hidup yang dibentuk oleh Injil itu menjadi. Oke, yang pertama adalah yaitu cerita tentang bapak rohani saya. Saya suka ini karena saya mengalaminya ya. The story of our spiritual father. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang nggak tahu gereja kita adalah gereja misi. Kita pergi melayani, memenangkan jiwa-jiwa kita banyak.
saya sudah diberkati dari cukup muda. Saya udah ikut misi pertama saya tidak pernah lupa, yaitu ke Ambon bersama Pastor Efraim ya. Lalu dalam perjalanan misi itu kan saya masih muda ya. Kalau muda tuh happy lah, nggak terlalu berat lah, dan belum suruh begadang masih oke. Sampai akhirnya lanjut saya pergi ke misi dengan saudara saya Pastor Vishal dan Pastor Robi ya, dengan Dr. Paul. Dalam perjalanan misi itu apa yang terjadi adalah kita melakukan, kalau Dr. Paul tuh misi dari pagi ya. Dia ada waktunya juga dia rehat, tapi dia akan misi itu dari pagi gitu. Dari jam 7 tuh udah makan, udah siap-siap gitu. Oh, kita hamba Tuhan mana, kita kasih seminarnya. Nggak habis dari hamba Tuhan siang, kalau bisa guru ini diajarin. Pokoknya sebanyak mungkin dia akan curahkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan di situ. Jadi nggak ada me time ya, kalau saya bilang nggak ada istirahatnya gitu. Ya, dia lanjut sampai akhirnya yaitu kita harus pergi naik mobil yang cukup lama, jalannya pokoknya sangat ancur-ancuran. Saya ingat juga waktu itu saya sama istri saya masih pacaran, saya bilang gue nggak bisa WA, pokoknya saya mau merem karena enek juga saya kalau WA. Saya itu pokoknya 3 jam, akhirnya udah balik kita makan malam. Udah beres makan malam, kita nyantai, kita berempat fellowship ya, kira-kira udah jam 10-an malam, ya 10-10-an malam kita fellowship di situ sekitar 1 jam, jam 11 malam, kira-kira saya udah capek, saya mulai capek kan, saya izin kepada Dr. Paul, saya ya mau mandi dulu, mau telepon pacar saya, habis itu udahlah saya mau tidur gitu saya bilang ya. Nah saya buka jalan tentunya Pastor Robi ikut. Ikutan dong Michael. Pastor Robi ikut juga, kita masuk kamar, gantian lah ya kan, gantian main game, telepon istri, saya udah tidur. Sekitar jam 12 malam, jam 12 apa jam 1 malam itu gak lama tuh berisik gitu. Ada kayak orang naik tangga, terus ketemu mau ngomong sama Dr. Paul jam 1 malam. Orangnya bukan berdua, sendiri gitu kan. Naik mau ngomong sendiri. Dan ini bukanlah suatu rahasia lagi, kita tahu hamba Tuhan kita kalau orang itu bertanya mau jam berapapun soal Injil, soal Yesus, dia akan melayani sampai pagi gitu. Ya tentunya doa saya di tempat tidur, jangan bangunin saya. Saya harus jujur, saya ngantuk, saya udah ngantuk banget. Saya kayak, aduh jangan Pastor Vishal, jangan Dr. Paul bangunin saya lihat ke Pastor Robi juga pura-pura tidur. Ya, nah terus orang ini ngomong kan kedengaran keras. Mereka fellowship sampai jam 2 pagi lah, kira-kira jam 2, jam 3 pagi. Ini saudara-saudara kehidupan, kamu bisa melayani orang, kamu bisa turun dan ngomong tentang kebenaran firman, bisa gitu. Tapi cuman orang yang mengerti Injil, yang shaped by gospel, kamu akan mau melayani sampai segitunya. Itu salah satu contohnya. Lihat nggak maksudnya? Nggak, ya saya nggak bilang saya nggak di shape ya, amin. Saya percaya, saya berdoa God shape me. Tapi kita akan kayak capek udah. Cuman orang yang dibentuk dan mengerti Injil bisa akan go for a second mile, akan mau gitu kayak turun malam-malam, akan mau kayak cuman seorang meskipun dia penting apa nggak penting latar belakang dia, nggak apa-apa, saya bangun. Saya kasih tahu kamu tentang Tuhan, saya mau melayani kamu tanya apa, kamu butuh didoain. Nggak apa-apa, saya capek juga saya akan ke kamu. Kalau kita semua nggak sadar, lihat itu hamba Tuhan kita. Ya. Yang kedua adalah di Efesus 5. Paulus berbicara di sini tentang bagaimana suami itu harus mengasihi istrinya. Dan ini adalah doa yang baik para suami. Mentang-mentang ya. Untuk kita berdoa ya sebagaimana kita belajar bagaimana Yesus mengasihi gerejanya dan gereja itu tunduk kepada Yesus. Kebanyakan kita menyalahgunakan ayat ini, saya akan nyebrang sedikit ya kan, istri tunduk. Sebenarnya istri tunduk karena suami mengasihi istrinya. Karena yaitu bagaimana Yesus mengasihi gerejanya. Ya. Nah, apa yang saya pelajari dalam hal ini? Paulus tuh ngomong ya kepada mereka untuk yaitu mereka mengasihi istrinya, menghargai ya,
mencintai istrinya, ya, sehingga yaitu istrinya itu boleh menjadi cantik secara rohani, cerah gitu ya di sini. Nah, kita perlu tahu saudara-saudari yang kasih di dalam Tuhan bahwa sebenarnya latar belakangnya yaitu orang-orang di Efesus ini bukanlah suami-suami yang mempunyai simpanan atau suami-suami yang juga menikah karena pangkat gitu. Jadi suami yang baik-baik lah, yang takut akan Tuhan gitu. Bukan artinya disuruh setia, suruh mengasihi karena ada problem ya, enggak. Ya. Dan apa yang terjadi adalah ini sebenarnya gambaran Alkitab di mana Paulus mau mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengerti Injil itu, kamu tidak mengerti kasih kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan itu mati buat kamu, maka ya bisa nggak seorang suami itu bisa cuman setia, tapi untuk mencintai lebih daripada itu, untuk benar-benar cherish, untuk benar-benar ya sayang, benar-benar menghargai, nggak cuman mah udah transfer ya, ya nggak cuman kayak gitu doang, tapi lebih daripada itu gitu ya. Pokoknya benar-benar mengasihi, benar-benar sayang, benar-benar peduli, berkorban. Itu tuh suami itu harus mengerti Injil. Ya. Wih, suami itu luar biasa tuh. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Kebanyakan jadi ini. Kita nggak akan memiliki gairah itu gitu. Kita nggak bisa gitu kalau hukum Tuhan apa yang Alkitab katakan. Jadi kayak maksudnya gereja gitu, kayak life group lah, pelayanan lah, sama gitu kayak oh ya setia sama istri, apa melayani gitu. Kita akan bisa melakukan itu semua gitu maksudnya. Dan jangan salah, dan itu adalah baik. Ya. Tapi kalau kita nggak mengerti Injil, kita nggak akan bisa memiliki gairah itu, kita nggak ada passion itu, kita nggak ada motivasi itu, nggak bisa gitu. Dan untuk memiliki motivasi itu, passion itu, ataupun gairah itu, ya kita harus mengerti Injil, harus hidup kita dirubahkan oleh Injil. Kalau nggak sayang, 20 tahun kita mengikuti Tuhan dan kita tidak mengizinkan Injil itu membentuk kita, sayang. Kekristenannya, kehidupannya. Jadi kalau kita tanya, kadang-kadang dulu saya juga bingung gitu, bukan bingung gitu maksudnya, saya sering dinasihati kayak ada orang Kristen yang ya 20 tahun gitu-gitu aja karena mungkin menurut saya ya nggak mengerti Injil gitu. Kayak aduh gereja gitu-gitu aja ya, khotbahnya gitu-gitu aja karena nggak mengerti Injil gitu. Oh yang khotbah dia, saya nggak dapat apa-apa. Emang kenapa kalau yang khotbahnya lain? Kenapa gitu? Karena nggak mengerti Injil gitu. Saya susah mengampuni, saya susah mengasihi, susah sih ngelainin orang itu the story. Coba it's the story, the next slide itu the story about ourselves gitu. Karena kita nggak pernah mengerti Injil gitu. Kalau kita lihat dalam perjalanan rohani kita gitu, kayak coba kamu layanin dia, susah pastor, mukanya jelek, nggak ada kemuliaan Tuhan gitu kan. Ya kita, iya kan ngomong aja gitu kayak dia gimana, aduh ada aja jawabannya, bener nggak maksudnya? Ada aja dinasehatin, ada aja jawabannya. Kenapa kamu nggak bisa? Ya gurunya salah. Oh. Partner saya kurang bagus, tapi anak-anak sekolah minggu, anak-anaknya yang salah. Ya, ada aja gitu alasannya kayak kenapa nggak bisa pelayanan? Pastornya galak. Ya kan, kenapa nggak ke gereja? Yang khotbah bukan ini. Itu kan. Ataupun dalam pelayanan kita ngomong, kita ngaku. Kemarin saya malam saya ditegur juga dengan istri saya, maksudnya kita berdua menjadi suatu refleksi ketika karena emang bahas firman ini gitu. Yang jadi kebanyakan daripada kita kan pelayanan juga gitu kayak gue mau pelayanan kok, saya akan pelayanan, saya melayani dengan sungguh-sungguh gitu. Kita ngomongnya gitu kan. Saya benar-benar saya akan menjalani itu, saya ini ketika sesuatu terjadi dalam pelayanan itu, sesuatu entah kita bergesek dengan orang, entah sesuatu yang berat, kita marah. Dan marahnya kayak, gak peduli deh saya. Dia gak lihat saya pelayanan, hati saya bener ya. Emang dia gak lihat saya benar-benar tulus? Pertanyaannya kalau benar-benar tulus ketika ditegur kenapa marah? Ya kan? Udahlah
Saya asyir 20 tahun tapi gak pernah diterima kasihin sama gembalanya. Loh, katanya tulus melayanin Tuhan, emang kenapa? Itu menegur saya gitu. Saya bilang, saya kan sering kali kayak ngomong ke istri saya, pamer gitu. Kayak saya ada hati buat anak-anak muda. Begitu anak mudanya gak samperin saya, pastor selamat pagi, saya yang bete sendiri. Ih, gak selamatin gua. Ya emang katanya punya hati buat mereka, doalah. Doalah buat anak-anak muda ini yang gak selamatin pagi setiap kali. Iya kan? Bilangnya, ya saya peduli, saya punya hati. Doa syafaat, gampang kalau cuma mau doa syafaat kanan kiri, ngaku ngomong tuh gampang. Pas suruh mereka, ayo buat purpose driven life. Udah, saya kalau kamu gak nulis, jadi 1 jadi 2 ya. Jadi 1, 2. Udah 2, lupa lagi. Jadi 3, jadi 4, 5 sampai 6. Kalau kita nyerah, sebenarnya kita kan bukan masalah anak itu. Gak pernah anak itu punya masalah. Saya gak ada masalah dengan kesombongan saya, dengan ketulusan saya. Saya gak mengerti Injil itu. Bukan anak muda itu, bukan orang, bukan pendeta itu, bukan teman-teman di sekitar saya, bukan saya diri saya. Makanya saya ngecek diri saya, benar nggak? Saya udah ngerti Injil. Karena kenapa? Karena hamba Tuhan saya udah kasih lihat apakah itu Injil. Dan banyak di sekitar kita udah memperlihatkan kayak Injil tuh kayak apa. Cuman kitanya aja yang terlalu buta untuk mengerti apa itu Injil Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita kayak tadi. Iya kan? Kita ngomong, wah saya buat wilayah saya mau begitu. Karena suatu ide untuk mengasihi, suatu ide kayak tadi mengasihi sesama, menolong, wah sekolah minggu, memaafkan musuh, semua gagasan idenya tuh adalah indah sampai kita yang harus jalaninnya. Ketika kita punya ide-ide itu, benar nggak? Wah ya kita harus melayani gitu kan, indah gitu. Tapi kalau kita melayanin cuman kayak tadi karena harus, karena hukum dalam tanda kutip. Hukum tuh maksudnya Alkitab ngomong gitu. Maksudnya, oh kan di Alkitab ini ada hukum Tuhan. Dan Injil itu tidak meniadakan hukum Tuhan ya. Jangan salah ya anak-anak muda. Adalah anugerah Tuhan mengasihi kitab Taurat di Israel agar Israel itu bisa mengerti bagaimana mereka harus hidup. Dan itulah hukum Tuhan. Hukum Tuhan kasih tahu gimana kita harus berjalan, gimana kita harus berbuat, dan memperlihatkan sebenarnya seberapa buruknya kita. Itulah hukum Tuhan. Jadi saya nggak meniadakan hukum Tuhan, tapi kita perlu melihat hukum Tuhan dengan kacamata Injil. Ya. Jadi itu 3 contoh, saya harap kita bisa mengerti, kita bisa tahu, kita bisa cek diri kita. Dalam perjalanan ini kita udah menjadi lesu, mungkin kita udah jadi letih ya. Kadang mungkin kita kuat di bagian pelayanan, tapi mungkin di bagian kita keluarga kita kurang. Mungkin di keluarga kita kuat melayani kita ini, tapi mungkin di bagian pelayanan kita kurang. Mungkin di bagian wilayah kita kurang. Kita cek. Sekali lagi, jangan sampai kita jatuh ke dalam tipu muslihat legalistik itu. Tapi biarlah Injil Tuhan membentuk kita. Benar nggak? Sehingga kita memiliki sebuah motivasi yang tulus, motivasi yang benar, motivasi gairah itu tuh benar gitu di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita menginjili, ketika kita memberi, ketika kita pelayanan. Kita memiliki hati yang benar. Karena gak ada yang bisa ngecek hati kita selain daripada kita sama Tuhan. Enggak istri kita, enggak suami kita, enggak orang tua kita, enggak ada. Cuman hati kita dan di hadapan Tuhan yang kita bisa jujur dan sayang. Jangan sampai kita jatuh, kita baru lewat yaitu Paskah kebangkitan Tuhan. Biarlah itu tuh menjadi suatu kabar Injil yang baik gitu. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Biar kita mengerti apa arti Injil itu. Kalau kita pelayanan percaya, saya terlalu yakin dan percaya tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tapi bagian daripada kita adalah kita membenarkan hati kita. Kalau kita melakukan semuanya percayalah. Kalau kita melakukan semuanya cuman karena harus dan karena pendeta suruh. Maaf berkatnya tuh gak ada, kering. Tapi kalau hati kita benar dan kita melakukannya benar karena Tuhan, meskipun itu susah, meskipun kita jatuh,
Saya nggak bilang kita nggak boleh, dalam tanda kutip, nggak boleh jatuh ataupun kita akan perfect dalam perjalanan kita. Enggak. Kita akan gitu. Ketika kita bilang, Tuhan biarlah saya mengerti Injilmu. Karena ini yang saya doakan selama mungkin 4 minggu sampai 5 minggu. Yaitu yang saya mendoakan adalah ajar saya untuk melihat orang-orang di sekitar saya. Bagaimana engkau ingin saya melihat. Ajar saya mengasihi orang. Ajar saya melayani orang. Bagaimana engkau ingin saya melayani mereka. Dan itu doa saya sama istri saya. Dan apa yang terjadi? Ya, begitu banyak orang yang membuat kita sebel. Bener, sebel, karena bukan malah kayak Tuhan kasih kita hati yang kayak gampang gitu. Ada aja gitu yang kayak malah wah gila gitu. Ini orang gak pernah buat sebel, kenapa tiba-tiba buat sebel ya gitu kan. Itu. Ketika kita doa, Tuhan ajari saya untuk mengerti Injilmu, siap-siaplah pasti banyak ujian, cobaan. Tapi ketika kita melewati itu, banyak mujizat juga, banyak janji-janji Tuhan akan terjadi. Ketika kita mengambil tempat kita dimanapun kita berada, di keluarga kita, keselamatan itu bisa terjadi. Ketika kita mengambil tempat kita dalam pelayanan kita akan diberkati, orang-orang boleh diberkati. Tapi caranya kita harus mengerti Injil itu, kita mengerti itu, kita melihat segala sesuatu dengan kasih Tuhan. Ya, karena saya percaya, terlalu yakin, I just wanna speak this, saya cuma mau ngomong ini kayak ketika Daud itu, jadi kita harus semangat, ketika Daud itu mengalami kesusahan dan dia diurapi menjadi raja, Tuhan gak langsung memberikan dia mahkota. Tapi Tuhan mengizinkan Goliat untuk datang, Saul untuk datang sehingga dia bisa menjadi raja. Jadi apapun yang sedang saudara-saudara hadapi, ketika saudara-saudara berdoa, Tuhan izinkan saya lewatin ini. Saya percaya ketika kita bisa ngelewatin itu semua, bisa melihat dengan kacamata Injil Tuhan, dengan kasih Tuhan, maka saya percaya janji-janji Tuhan apapun yang sedang saudara doakan, saudara lagi hadapin, saudara rindukan, itu bisa terjadi. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya tutup di dalam doa saja. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami boleh belajar tentang Injil. Biarlah kami mengerti bahwa Engkau adalah Injil itu sendiri, Engkau adalah Kristus yang mati untuk kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk melihat segala sesuatu bagaimana Engkau ingin kami melihat dengan kacamata Injil ini. Bukan kami melakukan segala sesuatunya dan kami menjadi legalistik dalam apa yang kami lakukan. Kalau kami Tuhan sudah kering, capek, kami sudah lelah dalam pelayanan kami, dalam kehidupan rohani kami, ketika kami bergereja, ketika kami melayani, ampunilah kami Bapa. Kami sudah melakukannya dengan cara yang salah dan kami sudah melupakan kasih yang mula-mula itu. Tapi biarlah kami sekali lagi boleh mengerti Tuhan, bahwa Engkau terlebih dahulu mati untuk kami di atas kayu salib. Dan firman-Mu berkata, sebab kasih karunia kami telah diselamatkan oleh iman, dan itu bukan karena hasil usaha kita. Tetapi itu adalah pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kami. Dan karena itu janganlah ada seorang daripada diri kami yang memegahkan diri kami. Oleh kasih karunia kami menerima iman, memampukan kita untuk percaya bahwa Yesus, Dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Dan menyediakan keselamatan yang tidak dapat diperoleh oleh diri sendiri. Oleh karena itu biarlah kami selalu rendah hati Tuhan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau sendiri yang memberikan iman kepada kami untuk percaya kepada Engkau. Engkau yang memberikan kepercayaan itu untuk kami melayani, untuk kami diselamatkan, untuk kami berbagi kasih, untuk kami memberi. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Dan biarlah jangan ada daripada kami Tuhan sekali lagi Tuhan meninggikan diri kami di atas satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh saling melayani, saling melengkapi, saling mengasihi. Dan biarlah kami boleh sadar tidak ada perbuatan apapun yang membenarkan diri kami. Sehingga kami merasa bahwa kami boleh selamat karena pelayanan kami, karena perbuatan-perbuatan baik kami tidak ada Tuhan. Itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur karena Engkau tidak menghitung keberhasilan atau kegagalan saya. Dan menentukan siapa saya untuk saya dapat menerima Engkau Tuhan. Tapi Engkau mengasihi saya apa adanya saya. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa.
Biar kami boleh Tuhan lebih lagi berapi-api dan melayani Engkau. Kami lebih lagi Tuhan berjalan dalam tali kasih-Mu. Kami boleh mencerminkan Engkau Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Dan saya percaya Tuhan, hamba-Mu percaya apapun yang jemaat-Mu, saudara-saudari, Bapak Ibu sedang butuhkan pada saat ini, pergumulan apapun Tuhan, mujizat yang mereka butuhkan, Engkau membukakan pintu itu dalam waktu-Mu sehingga segala sesuatu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang sedang sakit, lemah ataupun tidak enak badan, Engkau yang menyegarkan mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan terobosan finansial, Engkau yang memberikan mereka pada waktu-Mu agar mereka dapat membangun kerajaan-Mu juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati mereka dalam keluar masuk mereka Tuhan. Dalam seminggu ke depan ini Tuhan, Kau jagai mereka Tuhan. Penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu, kesenangan daripada Engkau beserta mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai mereka sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.